tiga jari ini digenggam dan ujung daripada jempol ditaruh di pinggir telunjuk seperti ini. Ini yang utama seperti ini. Wasunna nazrun ilaiha, dan disunahkan mata ini melihat ke telunjuk ketika telunjuk itu sudah diangkat. Walau masturatan binahwi kumin, walaupun jari telunjuk itu terhalang seumpama lengan baju. Dan ketika salam, menolehnya itu ketika sampai pada wa wad'u yadayhi fi qu'udi tasyahudaihi ala tarfi rukbataihi. Jadi ketika kita membaca tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, tangan ini diletakkannya ala tarfi rukbataihi, jadi pada ujung daripada lutut, bihaitsu, dengan sekiranya, tusamituhu ru'usul asabi'i, sejajar ujung daripada jari-jari tangan kiri ini sejajar dengan ujung lutut. Jadi seperti ini, tidak terlalu ke depan sampai menutupi lutut, tidak juga terlalu ke belakang. Tapi yang benar, posisi ujung-ujung daripada jari tangan kiri ini sejajar dengan ujung lutut. Nasyiran, dihamparkan, asabi'a yusrahu, jari-jari tangan kirinya. Jadi artinya dihamparkan itu seperti ini, tidak menggenggam. Nasyiron itu artinya tidak menggenggam tapi menghampar. Ma'adhammin laha, serta dikumpulkan jari-jari tangan kirinya. Jadi artinya dikumpulkan itu seperti ini. Nah, dikumpulkan, dirapatkan. Jadi bila tafrik, tidak dipisah seperti ini. Jangan dipisah, tapi dirapatkan. Ya. Jadi jangan seperti ini, jangan terpisah, tapi ma'adhammin laha, dirapatkan, dikumpulkan jari-jari tangan kirinya. Ini untuk tangan kiri. Sementara tangan yang kanan wa qabidon, dan menggenggam, asabi'a yumnahu, jari-jari tangan kanannya, illal musabbihah atau illal masbihata, kecuali jari telunjuk. Jadi untuk jari-jari tangan kanan, semua jari ini digenggam, dikepul kata orang Sunda. Semua jari ini digenggam, dikepul, kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk tidak digenggam, tapi dibiarkan lurus seperti ini. Nah, dan ujung daripada jari telunjuk ditempel di ujung daripada lutut. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mulai membaca tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, posisi tangan kita itu sudah seperti ini. Jari-jari tangan kiri dihamparkan dan jari-jarinya dirapatkan, tidak dipisah tapi rapat, dan ujung daripada jari-jari ini sejajar dengan lutut, tidak terlalu ke depan sampai menutupi lutut, tidak juga terlalu ke belakang, tapi ujung daripada jari-jari tangan kiri ini sejajar dengan ujung lutut. Sementara jari-jari tangan yang kanan, semua jari ini digenggam kecuali jari telunjuk. Nah, seperti ini. Dan ujung daripada jari telunjuk menempel pada ujung lutut. Nah, jadi seperti ini ketika kita membaca tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Wa sunna raf'uha,
ayil masbihati ma'a imalatiha qalilan. Wa raf'uha, dan diangkat. Ayil musabbihah atau ayil masbihati, jari telunjuk, ma'a imalatiha qalilan, serta miring sedikit. Inda hamzati illallah, ketika sampai pada hamzah illallah. Jadi ketika kita mulai membaca tasyahud, posisi tangan sudah seperti ini. Dan ketika sampai pada asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk ini diangkat. Ketika sampai pada illallah, jari telunjuk ini diangkat. Lil ittiba', jadi mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau membaca tasyahud, ketika sampai pada hamzah illallah, jari telunjuknya diangkat. Seperti ini. Illallah diangkat. Ma'a imalatiha qalilan, serta miring, dimiringkan sedikit. Jadi jari telunjuk tidak terlalu lurus, tapi agak miring sedikit, seperti ini. Tapi posisi seperti ini bukan yang utama. Yang utama itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in ini, wal afdalu, dan yang lebih utama, yang afdal, qabdul ibhami bijanbiha. Jadi yang utama itu, yang lebih utama, yang afdal, qabdul ibhami bijanbiha, menggenggamkan jempol di pinggir jari telunjuk. Nah, jadi seperti ini. Ini yang utama. Kalau tadi jempol kan tidak menggenggam atau tidak nempel di jari telunjuk. Tadi seperti ini posisinya. Ini bukan yang utama. Yang utama itu jempol ditempelkan di pinggir jari telunjuk. Nah, seperti ini. Jadi ini yang utama itu seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, bi an yadha'a, dengan meletakkan ra'sal ibhami, ujung daripada jempol, inda asfaliha, di bawah jari telunjuk. Jadi ujung daripada jempol ini diletakkan di pinggir daripada jari telunjuk. Jadi ini yang utama seperti ini. Kalau jempol dibiarkan di bawah seperti ini, tidak menempel di jari telunjuk, ini bukan yang utama. Yang utama itu jempol ditempelkan di pinggir daripada jari telunjuk. Ini seperti ini. Ya. Ujung daripada jempol ditempel di pinggir daripada jari telunjuk. Ini yang utama. Jadi ketika kita membaca tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, posisi tangan sudah seperti ini. Yang kiri dihamparkan, jari-jarinya rapat, dan ujung daripada jari-jari sejajar dengan lutut. Sementara jari-jari tangan kanan, 3 jari digenggam, dan ujung daripada jempol ditaruh di pinggir jari telunjuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, posisi tangan sudah seperti ini. Sementara pandangan mata melihat ke tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini diangkat. Jari telunjuk diangkat. Illallah diangkat. Dan ujung daripada jempol tetap menempel di pinggir jari telunjuk. Karena ini yang utama, yang afdal seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini diangkat. Seperti ini. Dan disebutkan wasunna nadhrun ilaiha, dan disunahkan melihat ke jari telunjuk.
ketika jari telunjuk ini sudah diangkat. Walau masturatan binahwikum min, walaupun jari telunjuk ini terhalang seumpama lengan baju. Jadi misalnya ada orang pakai bajunya itu lengannya panjang sampai menutupi jari-jari tangannya. Otomatis ketika telunjuk ini diangkat, telunjuk ini tidak terlihat karena tertutup lengan bajunya yang panjang. Tetap walaupun si jari telunjuk ini tidak terlihat, ketika si jari telunjuk ini diangkat, pandangan mata melihat ke telunjuk. Atau misalnya perempuan, kalau perempuan kan di Indonesia itu kalau sholat rata-rata pakai mukena, ya tentunya kalau sholat pakai mukena biasanya jari-jari tangannya ini tidak terlihat, terhalang, tertutupi oleh mukena. Dan tentunya ketika telunjuknya ini diangkat, tidak terlihat karena terhalang oleh mukena. Tetap walaupun tidak terlihat karena tertutup mukena, tetap ketika jari telunjuk ini diangkat, asyhadu alla ilaha illallah, mata melihat ke telunjuk. Walaupun terhalang mukena, terhalang seumpama lengan baju, terhalang sorban dan sebagainya, tetap pandangan mata melihat ke telunjuk ketika si telunjuk ini sudah diangkat. Jadi prakteknya seperti ini. Ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah ini diangkat, dan pandangan mata yang tadinya melihat ke tempat sujud langsung pindahkan melihat ke telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ kalau itu tasyahud awal. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in, jari telunjuk ini terus diangkat sampai kapan? Ilal qiyami, sampai berdiri untuk rakaat yang ketiga kalau itu tasyahud awal. Jadi kalau tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ kemudian jari-jari tangan kanan ini dirapihkan kembali dan bangkit untuk rakaat yang ketiga kalau itu tasyahud awal. Dan kalau tasyahud akhir yaitu sampai mau salam. Jadi kalau tasyahud akhir ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah diangkat, pandangan mata langsung pindahkan melihat ke telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sampai membaca sholawat Ibrahim dan pandangan mata terus melihat ke telunjuk dan terus sampai membaca doa. Dan ketika mau salam ini dirapihkan kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika salam menolehnya itu ketika sampai pada kum. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kum itu artinya kalian semua. Karena disunahkan ketika kita salam ke kanan, disunahkan diniatkan memberi salam kepada orang yang ada di sebelah kanan kita. Dan ketika kita salam ke kiri, disunahkan diniatkan memberi salam kepada orang yang ada di sebelah kiri kita. Kalau posisi kita sebagai imam atau sebagai makmum. Begitupun kalau kita sholat sendiri, munfarid. Yang tentunya kalau sholat sendiri di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita tidak ada orang. Tetap ketika kita sholat sendiri, ketika kita salam ke kanan, kita niatkan memberi salam kepada malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Dan ketika kita salam ke kiri, diniatkan memberi salam kepada malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Makanya
menolehnya itu ketika sampai pada kum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kum itu artinya kalian semua. Jadi ketika sampai pada kum kalian semua itu baru nengok, baru menoleh. Kalau pakai bahasa Indonesia, jadi misalnya seperti ini. Keselamatan untuk kalian semua. Keselamatan untuk kalian semua. Jadi pas kaliannya itu pas nengok, pas menoleh. Dan salam ini yang rukun, yang wajib itu hanya satu kali, yaitu salam ke kanan. Sementara salam ke kiri itu sunnah. Makanya ketika kita selesai salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, misalnya kentut, sudah. Jangan diteruskan salam ke kiri, sudah cukup. Karena salam ke kiri itu sunnah. Jadi ketika salam, menolehnya itu ketika sampai pada kum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa boleh ditambah wabarakatuh? Tidak disunahkan menambah wabarakatuh. Kecuali itu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, sholat mayit, baru disunahkan menambah wabarakatuh. Jadi sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita usap wajah kita sambil membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adzhib anni alhamma wal hazan. Jadi seperti itu. Jadi bukan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan baca alhamdulillah. Itu enggak ada ajarannya dari Nabi. Ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salam ke kanan dan ke kiri mengusap wajah sambil berdoa asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adzhib anni alhamma wal hazan. Jadi seperti itu.